Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sayang Widih Tuhanku yang Maha Sakti, sayang Widih Tuhan yang Maha Wibuti, sayang Widih sayang Nawa Sangha Sakti, sayang Widih sayang Nawa Sangha Sakti, sayang Widih Tuhanku yang Maha Kaya, sayang Widih Tuhanku yang. Pemirsa Hai TV, Napi Orti, mogi-mogi satu becek dalam lindungan Yang Widih. Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada bakti kita. Karena Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Senang sekali saya Ami Laksani mengawali perjumpaan kita kali ini dengan tayangan High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Tuhanku yang Maha Gangga, sayang Widih Tuhan yang Maha Segala, sayang Widih Tuhan yang Maha Pralaya, sayang Widih sayang Nawa Sangha Sakti, sayang Widih sayang Nawa Sangha Sakti. Wartam Institute, Hai TV Channel 3, Mabakti Printing, dan anak-anak Santi Foundation. Selamat mengasah manah menjadikan jenana laksana senjata. High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Marilah kita. Hai teman-teman Sindu, Hai. kita jumpa lagi dalam High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma dalam segmen Tutur Sebelum Tidur dengan judul cerita Kelelawar dan Tupai. Nah, mau dengar cerita tentang kelelawar dan tupai nggak nih? Mau. Nah, kalau yang kita tahu di hutan itu kan banyak banget ada hewan ya. Contohnya ada kelelawar, tupai, serigala, kelinci, kura-kura, dan masih banyak lagi kan? Nah, ini di suatu hutan di malam hari ada seekor ibu tupai yang sedang mengajak bermain anak-anaknya. Tiba-tiba datanglah seekor kelelawar yang sangat besar. Ia menculik anak-anak dari ibu tupai itu dan membawanya ke dalam gua. Ibu tupai pun merasa sangat sedih dan ia menangis sejadi-jadinya. Serigala yang kebetulan lewat mendengar tangisan ibu tupai dan menghampirinya. "Tupai, kamu kenapa nangis malam-malam? Kayak dicari hantu aja," katanya gitu. Terus ibu tupai ini menjawab, "Serigala, tolong aku. Anak-anakku diculik oleh si kelelawar dan dibawa masuk ke dalam gua yang ada di sana." Itu katanya kan. Terus serigala ini ngomong gini ke ibu tupai, Tupai, kamu tenang aja, kamu gak perlu nangis. Aku janji, aku akan membawa anakmu kembali dari gua itu," katanya seperti itu. Tapi setelah si serigala ini masuk ke dalam gua yang ada di sana, entah apa yang terjadi, si serigala ini pun lari dengan sangat kencang keluar dari dalam gua itu, dan ia pun sambil merasa kesakitan karena ada banyak luka di dalam punggungnya ini gitu. Terus si serigala ini ngomong sama ibu tupai, "Tupai, maafin aku ya," gitu katanya. "Aku gak berhasil bawa anakmu keluar dari dalam gua," itu katanya kan. Terus datanglah kelinci. Kalian tahu kelinci kan? Tahu. Yang suka loncat-loncat itu. Kelinci datang dan ia berbuat hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh serigala. Ia pun mempunyai nasib yang sama seperti yang dipunyai oleh si serigala. Itu Trina. Terus
kelinci ini kan karena dia punya nasib yang sama seperti serigala, ia keluar dari dalam goa itu dengan berlari juga dengan sangat kencang dan juga merasa kesakitan karena ia juga ada luka di punggungnya ini sangat banyak karena ia dilukai oleh kelelawar gitu kan. Terus si kelinci ini juga bilang, dia juga minta maaf sama si ibu tupai. Tupai, maafin aku ya, aku juga nggak berhasil bawa anakmu keluar dari dalam goa itu katanya. Terus yang terakhir datanglah kura-kura. Kura-kura yang suka jalan pelan itu, tahu kan? Tahu kan? Si kura-kura ini pun juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh serigala dan juga si kelinci. Tapi karena kura-kura punya tempurung di belakangnya, di punggungnya itu kan, tahu kan? Yang sangat keras itu, kelelawar pun tidak bisa melukai kura-kura, sehingga pelan-pelan tapi pasti kura-kura berhasil menyelamatkan anak-anak tupai dan membawanya keluar dan memberinya kepada induknya kembali gitu. Terus si kura-kura ini akhirnya melubangi perut depan tupai. Di bagian perut itu dilubangin sama kura-kura. Terus ditaruhlah anak-anak itu di dalam kantongnya itu. Kura-kura bilang gini, tupai, jaga anakmu baik-baik ya, jangan sampai ia dicurigai oleh si kelelawar. Jadi kita sebagai makhluk hidup harus selalu tolong-menolong antar sesama. Karena orang yang paling kuat belum tentu bisa menyelamatkan orang lain. Tapi orang yang memiliki hati paling mulia lah yang bisa menyelamatkan orang lain. Gitu. Semoga dapat menginspirasi untuk kita bersama. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa dalam high schooling berikutnya. Salam damai, Channel 3. Tiap tanggal 8 Oktober adalah Hari Warins Wartam Institut Gedong 3 Denpasar. Warins Wartam Institute adalah gerakan pencerdasan yang memusatkan diri pada riset dan pengembangan SDM, industri kreatif Hindu, juga kemanusiaan, kebudayaan, dan lingkungan demi kemuliaan dan kemajuan Hindu Dharma. Salah satu program unggulan Warins adalah pengelolaan resi, rekod narasi Hindu Indonesia Museum, dengan gagasan besar untuk mendokumentasikan narasi literasi bergenre Hindu. Warins menganugerahkan Wina Record sebagai ajang penghargaan berkala mahakarya insan Hindu di bidang pendidikan, pencerahan yang sejalan dengan visi misi kecendekiawanan Wartam. Dianugerahkan bagi insan Hindu yang telah mencapai puncak prestasi, baik itu di bidang narasi, pegelaran, literasi, dan inovasi lainnya, minimal 5 tahun dari bidang yang digelutinya. Sebagai orang biasa dengan gerakan luar biasa, gila, gerakan inovatif, langsung aksi demi kemajuan dan kemuliaan Hindu Dharma. Wina Record memberi peluang para insan Hindu untuk berkreasi dalam bingkai edukasi, dengan prestasi gila. Bagaimana cara karya Anda direkod di Museum Hindu? Kirimkan mahakarya Anda berupa film pendek, buku-buku, pementasan, karya rupa, dan lain-lainnya dengan syarat karya harus orisinil berkarakter, kreasi unik dan gila, karya bersifat kebaruan atau milenial, karya harus elegan, dan karya dapat berbentuk fisik atau multimedia. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa ITV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit bersama saya Mega Dewa. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang topik hangat tepat pada hari suci Siwaratri yang jatuh pada 1 hari sebelum Tilem Kepitu. Nah, seperti apa arti, makna, dan pesan dari hari suci Siwaratri ini? Langsung saja kita konfirmasi bersama narasumber yang sudah hadir di studio Wartam, Bapak Agus Budi Adnyana. Happy Orti, Pak Agus. Becek-becek. Sehat selalu, Bapak ya. Astung kare sehat. Becek-becek.
Siwaratri sudah dibicarakan sejak zaman Kertanegara. Nah, salah satu tokohnya ada Empu Tanah Agung. Waktu itu menjadi penggawi istana dengan karya yang terkenal ya, tokoh Lubdake ini Pak. Nah, siapa sesungguhnya Lubdake, Pak Agus? Lubdaka ini ada di dalam Siwaratri Kalpa ya. Dan Lubdaka ini kisah plotnya itu, alurnya itu sama persis dengan apa yang dikisahkan di dalam Siwa Purana. Tetapi di dalam Siwa Purana itu bernama Ruru Druhwa. Kalau kita lihat rentang waktunya, Siwa Purana itu jauh lebih tua daripada Siwaratri Kalpa yang kemudian hari digubah di tanah Jawa. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa Lubdake ini sebenarnya adalah representasi dari Ruru Druhwa yang merupakan manusia itu sendiri, kita itu. Ya, terima kasih Pak Agus sudah diuraikan ya siapa itu Ya. Lubdake. Nah, sekarang kita ke mitologi Lubdake nih Pak, yang bebas dari dosa atau papa. Jadi sebagai seorang pemburu yang hanya karena begadang di atas atau di dahan pohon pila, tepatnya di atas lingga siwa begitu Pak ya. Ya. Kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana pandangan Bapak? Begini ya, untuk beberapa tafsiran mungkin orang akan bertanya kenapa hanya dengan begadang sehari kemudian dapat naik ke alam siwaloka. Apakah perbuatan jahatnya sebelumnya itu tidak dihitung? Apakah perbuatan baiknya tidak ditimbang? Hanya gara-gara melakukan jagra begadang semalam suntuk, kemudian upawasa tidak makan tidak minum di hari Siwaratri, segala dosanya dibersihkan, dia dapat naik ke alam siwaloka. Sebenarnya interpretasi ini harus ada dua aspek. Yang pertama kita lihat dalam teks tadi bahwa Lubdaka ini adalah diri kita sendiri. Boleh diartikan bahwa kita mengejar satwa itu satwika, sifat-sifat kebaikan. Tetapi begini, untuk menafsirkan sebuah simbol dalam karya sastra itu tidak serta-merta kita pandai bersilat lidah, ya. Bahwa lub itu lub miik, kemudian udaka itu adalah samudra, kita mencari keharuman di dalam lautan samudra pengetahuan, satwa itu satwika, kemudian jagra itu eling. Boleh saja ditafsirkan seperti itu, tetapi agama Hindu tidak berhenti pada simbol dia. Ada keyakinan di sana. Orang harus yakin melaksanakan Siwaratri, yakin kepada Betara Siwa, barulah itu berpahala. Kalau tidak yakin terhadap perayaan Siwaratri sendiri misalnya, tetapi dia begadang semalam suntuk, tetapi tidak yakin terhadap ide Betara Siwa, apa gunanya juga melakukan Siwaratri? Nah, yang paling terpenting di situ kan Atmanastuti. Yakin kita dulu terhadap Betara Siwa, kemudian yakin terhadap perayaan Hari Raya Saraswati ini, mampu memperayas cita dulu, dan barulah kita bermain simbol tadi gitu. Kalau hanya bermain simbol, ini berbahaya, terutama untuk generasi muda. Udah apa-apa buat salah, kita mabuk-mabukan dulu, main judi. Toh nanti di Siwaratri kita begadang, dosa kita bisa dihapuskan agar tidak terjadi bias pemahaman seperti itu. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Sebelum kita menarik kesimpulan dari program Ya. Cemeti ini, saya ingin bertanya nih ke Pak Agus. Sebenarnya Empu Tanah Agung ini ingin memberikan pesan ke Raja Kertanegara atau kepada kita semua, Pak? Pertama pada masanya ya, tentu kepada raja sendiri. Di dalam tradisi Jawa, para Rakawi itu dapat dibagi menjadi 3 dia. Yang pertama Wiku Raja, dia menulis untuk menyenangkan hati raja, untuk menyanjung-nyanjung raja, agar mendapat jabatan, kekayaan dan sebagainya. Ada disebut Wiku Tapa, dia menulis hanya untuk jenananya, untuk bakti kepada Ide Betara, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada Wiku Kawi yang memang gemar menulis, sastrawan murni, pujangga asli. Nah, orientasi dari ketiga jenis Rakawi ini kan berbeda-beda. Kalau dilihat kritik yang disampaikan oleh Empu Tanah Agung terhadap raja, bisa saja terjadi karena kita ketahui bahwa beberapa raja mungkin kan kegemarannya memang berburu ya. Di zaman kerajaan apapun, di peradaban kerajaan apapun, kegemaran raja itu kalau tidak berjudi ya berburu, mohon maaf. Bisa kita lihat di raja-raja di tanah Bharatawarsha di India misalnya. Ataupun di dalam peradaban Cina, berapa kaisar yang sudah mengalami kemerosotan hanya gara-gara hobi berburu. Demikian pula raja-raja di tanah Jawa punya kegemaran berburu. Kemudian itulah yang sedikit dikritik bahwa tidak baik mengulur indria terlalu banyak.
maka kita harus eling dan jaga sendiri, berarti ingat terhadap diri sendiri, ingat terhadap kewajiban, dan ingat terhadap lingkungan Ya, begitu. jadi selain untuk Raja Kertanegara juga untuk kita. Untuk diri ya, Bapak, kita, ya. ya. Nah, terakhir Pak, pesan yang harus kita refleksikan dari kisah Lubdake ini untuk generasi milenial, bagaimana pandangan Bapak? Yang pertama, bukan hanya begadang tanpa tujuan. Kalau begadang tanpa tujuan, itu kan sia-sia belaka. Begadang tanpa keyakinan juga sia-sia belaka. Apa gunanya kita bergadang di Siwaratri, tetapi kita tidak yakin dengan keberadaan Ida Bathara Siwa? Pertama itu Atmanastuti dulu, keyakinan. Pesan yang disampaikan jagra bukan berarti begadang semata, tetapi eling, ingat dan sadar gitu. Sadar kita sebagai manusia memiliki kewajiban, pertama laksanakan kewajiban. Sadar kita sebagai manusia memperbaiki diri agar lebih baik ke depannya begitu. Terima kasih Pak Agus. Yeah. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3 itulah tadi cemeti kita cerah 5 menit, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Selamat Hari Suci Siwaratri, salam damai Channel 3. Menyaksikan ilustrasi terbaringnya Bhisma di atas ribuan panah Arjuna dalam cover Itihasa Mahabharata Anusasana Parwa mengingatkan kita kalau kesepian adalah teman paling setia. Bhisma, pahlawan singa jantan Astina yang bisa menentukan hari kematiannya itu, terbaring lemah. Angin Kurusetra menggiring ingatan bahwa badan kita sedang menjadi medan pertempuran 3 kekuatan. Pikiran, hati, dan tindakan. Pasukan pikiran beradu dengan prajurit hati melawan tentara tindakan. Mereka menjadikan raga sebagai medan Kurusetra. Ketiganya merebut legitimasi atas diri kita. Kalau boleh memilih, serdadu pikiranlah yang layak memenangkan pertarungan. Namun sayang, hidup ternyata tak sesederhana pikiran kita, karena kita sedang mengayun langkah di pusaran takdir. Tapi siapapun pemenangnya, aku ingin seperti Bhisma, terbaring di ujung ribuan panah Arjuna kekasihnya. Siapapun pemenangnya, aku mau menjadi Bhisma, pralaya karena selaksa panah asmara pencerahan Dharma. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Hari ini ku bernyanyi, esok pun masih bernyanyi, lusa juga ku bernyanyi, nyanyian puja-pujian Widih. Hari ini ku bernyanyi, esok pun masih bernyanyi. Pemirsa Hai TV, setelah kita simak bersama Sundari Nada Jalinan Makna di Balik Nada menjadi sajian akhir perjumpaan kita. Semoga nada wacananya dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Ami Laksani, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Pemirsa, jangan lupa sukseskan kampanye Gaser gerakan Rp10.000 untuk mendukung program Museum Rekor Hindu dan Wartam Educare dengan menyumbangkan 10.000 saja ke rekening Wartam di bawah ini.
Sampai jumpa dalam talks berikutnya. Salam damai, channel 3. Nyanyian puja-pujian Widih. Hari ini ku bernyanyi, esok pun masih bernyanyi, lusa juga ku bernyanyi, nyanyian puja-pujian Widih. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.